Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Saya dosen di Prodi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah Ekonomi Pertanian dengan kode PNE 20192102. Mata kuliah Ekonomi Pertanian merupakan mata kuliah yang berfokus tentang prinsip-prinsip ekonomi dan penekanan pada penyelesaian permasalahan utama di bidang ilmu usaha tani, agribisnis, dan juga industri pertanian. Selain itu, mata kuliah ini juga akan memberikan pengetahuan dan juga keterampilan bagi mahasiswa di berbagai bidang ekonomi pertanian, termasuk teori penawaran seperti fungsi produksi, fungsi biaya, dan juga penentuan output yang optimal. Dan juga nanti akan disampaikan terkait dengan teori permintaan, tata niaga hasil pertanian, dan pembangunan pertanian. Selain itu, peran pemerintah dalam pembangunan pertanian, isu-isu lingkungan dan dampaknya terhadap pertanian, serta persoalan dalam ekonomi makro menjadi salah satu yang akan disampaikan untuk menguatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam ilmu ekonomi pertanian. Terdapat dua capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep teoritis secara umum tentang sosial ekonomi pertanian dalam mendukung usaha pertanian terpadu dan berkelanjutan. Yang nomor dua adalah menguasai wawasan dan pengetahuan faktual tentang sistem pertanian tropis, kearifan lokal, agribisnis berkelanjutan, dan tantangan global. Adapun terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah, pada mata kuliah Ekonomi Pertanian terdapat 3 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penawaran dan permintaan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menelaah peran pemerintah, isu-isu lingkungan, dan dampaknya terhadap pertanian. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah case-based learning, dan untuk akses media pembelajaran, kami sediakan sebuah learning management system yang memberikan keleluasaan untuk mahasiswa mengakses semua materi mata perkuliahan. Metode penilaian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, aktivasi partisipatif yang memiliki bobot 10%, case-based learning dengan bobot 40%, serta aspek kognitif yaitu UTS dan UAS yang sama-sama memiliki bobot 25%. Adapun referensi utama dalam mata kuliah Ekonomi Pertanian menggunakan buku Introduction to Agricultural Economics karangan John Benson et al. Dari Texas University. Pada kesempatan hari ini akan disimulasikan proses perkuliahan di pekan ketiga dengan tema adalah teori biaya. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, senang banget ya kita bisa siang-siang masih menjalankan kuliah ketiga ya ini, bukan ketiga di mata kuliah Ekonomi Pertanian. Ya, seperti yang sudah saya janjikan kemarin di minggu lalu bahwa pertemuan untuk hari ini cukup lumayan menarik. Nah, oke, di pertemuan 3 ini adalah terkait dengan biaya, adik-adik. Ya, terkait dengan biaya. Nah, jadi sebelumnya di pekan lalu kita sudah belajar terkait dengan production function ya. Produksi ya, fungsi produksi. Ya, fungsi produksi ini sebetulnya dasar atau turunan terkait dengan nanti yang dinamakan dengan cost atau biaya. Sementara kita hari ini akan berkaitan dengan fungsi biaya, maka basisnya adalah di fungsi produksi. Betul? Betul ya? Di mana fungsi produksi ini seorang produser sama dengan konsep yang awal tadi consumer bahwa tujuannya adalah memaksimalkan profit atau kita let's say P ya. Oke, profit sebetulnya dipengaruhi oleh 3 faktor adik-adik. Yang pertama adalah faktor terkait dengan permintaan konsumen. Jadi di sini adalah consumer demand. Yang kedua ini terkait dengan, masih ingat nggak? Cost, ya nggak?
cost of production. Ya. Jadi setidaknya ada dua ini, adik-adik, dua faktor utama yang akan mempengaruhi profit dari seorang atau sebuah perusahaan. Nanti ada faktor yang ketiga, itu sebetulnya ini masih opsional yang disebut dengan kompetisi. Nah, untuk hari ini kita fokus di poin kedua dulu ya, terkait dengan cost. Jadi adik-adik, sebetulnya consumer demand atau permintaan konsumen dan juga kompetisi dalam bentuk market ini sebetulnya tidak terkontrol oleh seorang produsen. Jadi produsen itu hanya mampu mengontrol di bagian cost. Jadi meminimalkan cost, menekan cost untuk memaksimalkan profit, ya. Karena profit atau P itu adalah revenue minus cost. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Belum ada? Oke, jadi constraint di sini adalah atau tujuan kita adalah meminimalkan cost sebagai salah satu target untuk memaksimalkan profit dari seorang produser. Nah, cost ini adik-adik sebetulnya diminimalkan melalui cara yang tadi disebut dengan efisiensi. Nah, efisiensi, semakin efisien itu costnya akan semakin rendah. Oke, sebelum kita berbicara terkait dengan cost, saya akan mengulas sedikit pertemuan pekan kedua kemarin terkait dengan production function. Jadi sebetulnya kan yang disebut produksi itu kan semacam, bisa kita bilang semacam black box di sini, ya kan? Jadi alurnya seperti ini. Jadi di sini adalah sebuah input dan di sini ada sebelah output. Di mana output itu setidaknya ada dua macam. Satu itu adalah goods atau barang. Yang kedua adalah services atau jasa, ya. Nah, dan di sini dikenal atau disebut dengan istilah produksi atau fungsi produksi. Nah, jadi secara ekonomi, di ekonomi mikro sebetulnya juga disampaikan bahwa goods dan services ini bisa dihasilkan oleh suatu fungsi produksi ketika secara teknis dia itu visible. Secara teknis dia layak. Atau ketika kita berbicara cost, maka secara cost dia adalah secara ekonomi dia visible. Atau layak untuk diusahakan. Seperti itu. Nah, terus yang menarik di sini adik-adik. Nah, di sini akan saya kenalkan terkait dengan input. Nah, di sini untuk mempermudah bahasan, input kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah input labor dan input capital. Di cost adik-adik di sini disajikan terkait dengan kurva biaya, ya. Jadi cost itu bisa kita lihat menjadi dua periode, ya. Periode pertama di sini adalah periode jangka pendek atau short run. Dan yang kedua di sini adalah periode jangka panjang atau long run. Nah, di sini akan sangat berbeda sekali kalau adik-adik nanti cermati bahwa short run dan long run ini adalah periode yang membedakan sifat dari sebuah input. Jadi di awal tadi input ada dua macam. Ada input L atau labor dan juga input K atau capital. Nah, kapan suatu fungsi produksi itu menghasilkan biaya yang bersifat short run? Kapan suatu fungsi produksi atau suatu proses produksi itu menghasilkan atau membiayai sebuah konsep yang long run? Itu kapan? Nah, ini kita jelaskan. Oke. Nah, adik-adik, secara short run, sebetulnya fungsi biaya itu akan menghasilkan dua macam input. Ya. Yang pertama adalah fixed input, dan yang kedua adalah variable input. Yang sudah saya sampaikan tadi, antara L atau tenaga kerja dengan K atau capital atau mesin atau dengan pabrik. Nah, jelas yang disebut dengan variable input itu adalah sesuatu yang bisa kalian rubah. Ya, di mana di sini adalah L, labor. Dalam jangka pendek, input itu ada dua macam, variable dan juga fix. Variable input itu adalah labor. Nah, sementara di sini untuk mempermudah adalah K,
capital itu adalah fixed input. Makanya beberapa ilustrasi di buku-buku ekonomi pertanian maupun mikroekonomi, K itu dikasih tanda bar. Itu maknanya fix. Dalam jangka pendek kalian nggak semudah itu membeli mesin atau menjual pabrik. Pasti butuh waktu. Kalau masalah tenaga kerja, oke lah kalian sehari ini shifting pekerja kalian, kalian kerja 4 jam, besok 3 jam, kan sangat variabel sekali. Ya kan? Oke. Makanya kalau kita tarik di sini, jadi hukum di COP 12 itu fungsi produksi pertemuan minggu lalu adalah Q sama dengan akar L dikali dengan K. Ya. Ingat ya kemarin ya, minggu lalu ya, L sama dengan K. Kenapa di sini Q adalah kecil? Nah, kenapa Q adalah kecil? Kenapa saya notasikan Q itu tulisannya kecil? Karena saya ingin menulis ini adalah perilaku behavior dari seorang perusahaan as individual, not a market. Jadi barang yang diproduksi oleh seorang perusahaan itu bisa dinotasikan sebagai key, quantity yang kecil. Tapi ketika kalian sudah berbicara market, itu berbicara terkait dengan key gede. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pak, mungkin kalau lebih mau konfirmasi sih Pak, itu berarti kalau key gede itu udah melibatkan banyak produsen, banyak pelaku gitu Pak, atau gimana Pak untuk membatasinya? Ya, betul banget. Jadi dalam ilmu ekonomi, Q gede ini merupakan sifat dari kuantiti yang disuplai ke market, ke pasar. Jadi kalau kalian bicara tadi ya beras se-Jogja, ya itu adalah Q gede. Tapi kalau kalian mau melihat kinerja yang dipasok oleh PT Maknyus tadi, itu masuknya ke Q kecil. Jadi as a market. Jadi beras yang ada dipasok se-Jogja itu adalah beras kuantitinya kita lambangkan sebagai kuantiti yang caps lock atau gede. Itu ya. Ini market. Ini adalah individu. Kita bisa mencari bahwa L itu adalah Q kuadrat dibagi dengan K. Kabar. Jadi ini adalah rumus fungsi produksi. Di sini saya akan mencari labornya, tenaga kerjanya ini. Ini kan begini ya, untuk menghilangkan akar kan Q kuadrat, ya kan? L kali K. Kita berbicara shorthand, makanya di sini adalah bar. Oke, nah dapatlah rumus seperti ini. Nah, kita lanjut adik-adik semuanya. Oke, jadi di sini kita sudah mendefinisikan inputnya ada dua macam, input L atau tenaga kerja dengan input K atau capital. Maka ketika kita berbicara terkait biaya, input ini harus kita terjemahkan ke dalam bentuk indikator keuangan. Ya, indikator keuangan. Dimana kalau L itu biasanya dilambangkan dengan huruf W atau wage, dia adalah upah. Dan K, karena ini short run, jadi kayak semacam saya mau bikin pabrik gula misalnya, bikin pabrik dan membeli mesin-mesin untuk membuat gula, itu kan butuh investasi yang gede. Nah, investasi yang gede itu dalam pendekatan short run, capital itu akan diistilahkan bukan cost untuk membeli capitalnya, karena itu akan sangat gede sekali. Maka dia diistilahkan dengan sewa atau R. Jadi fungsi biaya dalam jangka pendek bisa kita lihat bahwa C adalah fungsi Q sama dengan R dikali K plus W dikali L. Oke ya. Kira-kira ada yang kurang nggak? Short run, satu fix, satu variabel. K-nya adalah fix, L-nya adalah variabel. Ada yang kurang nggak dari rumus ini? Persamaannya ada yang kurang nggak? Seperti ini ya, kurang Q. Karena apa? Karena sebetulnya yang disebut variabel adalah L. Jadi kalau kalian ini semakin banyak, L-nya akan semakin gede. Q-nya makin turun, dia makin kecil. Tapi fix untuk K.
Oke ya. Nah, makanya cost ini adalah fungsi dari Q. Semakin gede Q-nya, cost-nya akan semakin besar. Oke, jadi ini adalah rumus biaya jangka pendek. Oke ya, biaya jangka pendek. Tentu ini sangat bermanfaat sekali kalau nanti kita akan mengkaji terkait biaya-biaya dalam pembukaan bisnis pertanian ya, ekonomi pertanian dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak, mau Ya. tanya Pak, terkait fixed inputnya. Tadi kan dibahasakan kalau fixed input itu sebagai biaya sewa dan segala macamnya gitu nih Pak. Dalam artian, kalau misal di dalam konteks agriculture gitu ya Pak, sawah gitu. Katakanlah saya punya sawah sendiri, pasti kan saya bayar pajak, itu kan bukan sewa Pak. Jadi apakah itu masuk di situ menjadi fixed income atau bagaimana? Oke. Apakah fixed income itu hanya serta-merta untuk alat atau yang disewakan, yang disewa atau ya hanya fixed income? Bagaimana kalau misal ada atau tidaknya produksi, harga itu tetap berjalan gitu loh. Oke. Nah, menarik Catur. Jadi nanti sebetulnya ada istilah yang disebut dengan fixed input dan atau fixed cost. Ini saya rubah aja dengan cost. Nanti di pekan depan kita akan mengkaji yang lebih dalam terkait dengan cost. Jadi di sini disebut dengan variable cost dan ini adalah fixed cost. Nah, yang ditanyakan Catur tadi menarik, dia mengotak-atik terkait dengan fixed cost dan sebetulnya ada istilah baru yang tidak sengaja ditanyakan Catur adalah istilahnya dengan sunk cost atau biaya penyusutan. Jadi sunk cost dan fixed cost ini hampir mirip sifatnya. Kalau sunk cost itu misalnya seperti ini. Adik-adik sekarang kuliah di UGM setelah lulus SMA dulu. 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Nah, kalian sudah berpengalaman 2-3 tahun di sini. Pengalaman kalian ini tidak bisa dijual. Berbeda dengan fix. Ketika fix contohnya tadi adalah mesin dan pabrik. Kalian beli itu, investasi itu bisa kalian jual kapanpun, terserah kalian. Jadi sunk cost itu semacam kayak penyusutan. Sama-sama gede, tapi sifatnya di sini bisa dijual, yang sunk cost tidak bisa dijual. Nah, ini akan kita bahas lebih mendalam minggu depan, adik-adik. Oke, itu Catur. Jadi memang ada interaksi yang sangat tipis antara fixed cost dan sunk cost. Terkait dengan pertanyaan Catur tadi, ya, kita di pertanian, sawah itu sifatnya, oke, gampangannya kita bisa bilang milik sendiri atau sewa. Nah, kalau milik sendiri, kita perlakukan petani itu sebagai seorang perusahaan yang menggunakan fungsi biaya ini. Oke, kalau dalam pendekatan short run milik sendiri, fixed cost lahan pertanian itu tentu dia bisa bersifat fix. Lahan pertanian ini bersifat fix, bukan variabel. Di mana pendekatannya tidak bisa langsung gede. Masalahnya gini, saya seorang petani punya 1 hektar. Saya tidak bisa memasukkan di sini adalah biaya saya membeli tanah 1 hektar. Ini kan rumus biaya ya. Nah, ini. Makanya saya memasukkan sewa. Lah, karena apa? Itu akan nanti membuat yang rumus di sini adik-adik. Akan saya jelaskan di grafik ini nanti. Nah, kenapa yang disebut dengan pembelian aset itu atau capital itu sebagai rent di ilmu ekonomi? Karena dia akan membuat biaya itu sangat gede sekali pada masa periode di awal. Nah, makanya ketika sawah itu dia milik sendiri, seharusnya dalam pendekatan ekonomi ini kan ada yang namanya membeli kan, beli lahan. Nah, ketika kita membuat pendekatan short run, di mana asumsikan kita adalah 1 tahun, nah, maka 1 tahun ini asumsinya adalah sewa. Nah, nanti pajak gimana? Pajak masuk di sini. Jadi sewa plus pajak. Itu sebagai short run. Kalau adik-adik besok mau riset posisi sewa itu apakah pendekatan short run atau long run? Pasti short run.
Jadi usaha tani yang kalian risetkan itu adalah pendekatan short run dalam jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi beli itu kita ilustrasikan sebagai rent atau sewa plus nanti pajaknya di sini. Ya. Nah, ini adalah fixed cost. Karena apa sih? Petani ini bisa juga langsung menjual sawahnya setahun setelahnya misal. Bisa dijual. Beda dengan sunk cost yang tadi pertanyaannya si Catur, ada juga tadi pendekatan sunk cost. Kalau sunk cost itu nggak bisa dijual yang ini. Yang sudah kamu beli ya udah harus kamu habiskan sampai masa ekonominya habis. Sangat tipis sekali sebetulnya. Oke. Gimana? Ada sesuatu yang masih mengganjal, Catur? Sementara menjawab sih, Pak. Oke. Sip. Nah, di sini kita buat ilustrasi adik-adik. Ya, kita sebuah ilustrasi bahwa plus WL. Nah, di sini diasumsikan upah itu nilainya 5 dan untuk sewa itu bernilai 10. Oke. Dan coba untuk asumsi biar mudah, nilai untuk K itu adalah 1 karena dia fix. Oke, jadi saya asumsikan upah buruh itu adalah 5 juta. Sewa 1 musim periode produksi itu adalah 10 juta. Dan untuk biaya atau untuk unit dari capitalnya adalah 1. Coba kita masukkan. Dengan asumsi ini maka akan membentuk suatu fungsi produksi bernilai C berapa? Sama dengan 10 K 5 plus 5 L. Nah, selanjutnya adik-adik coba kita merubah Q ini dengan atau L ini dengan substitusi dengan persamaan yang kita buat di awal. C sama dengan 10K plus 5 dikali Q kuadrat per K. Ya. Nah. C sama dengan 10, sorry ini kurang bar ya, plus 5 Q kuadrat per K. Oke, dicermatin dulu. Nah, tadi kita ilustrasikan K-nya bernilai 1. Oke, jadi akan menjadi fungsi produksi untuk asumsi ini plus 5 Q kuadrat. Oke. Nah, dalam fungsi biaya ini tadi kita sudah membuat 2 kategori, fixed dan variable cost. Jadi total cost ini adalah total cost. Fixed cost-nya yang mana tadi? Atau fixed cost-nya berapa? 10 adalah fixed cost. Dan variable cost? Q. Ini adalah variable cost-nya. Sorry. Oke, ini adalah variable cost. Oke, dimengerti? Nah, untuk menerangkan grafik yang di layar, ini coba kita mencari nilai dari marginal cost. Oke, marginal cost rumusnya apa? Pertemuan kemarin kita fungsi produksi sudah mengenal marginal product of labor ya. Jadi marginal cost di sini adalah turunan dari cost terhadap Q. Nah, dari fungsi ini maka bisa diperoleh marginal cost-nya berapa?
Q. Hah? 2Q. Ingat ciri khas dari short run dia ada fixed dan variable cost. Jadi yang diturunkan terhadap Q di sini adalah yang Oh. variable cost per delta Q. Ya kan? Jadinya angkanya berapa? 10Q. Oke ya. Ya di apa? Di layar tergambar 10Q ya. Jadi alurnya menemukan MC seperti itu. Terus average cost berapa, Adik-adik? Rata-rata adalah C per Q. Nah, ini dibagi dengan Q. Angkanya adalah 10Q per 5. 10Q 5. 10Q plus 5. Jadi angka-angka dalam persamaan grafik ini sudah dapat ya. Sepuluh 5Q betul 5Q kan 5Q ya. 5Q. Nah. Oke, di sini saya sebelum naik slide akan menitik beratkan kedua grafik ini ada. Grafik marginal cost dan average cost. Nah, kalau kita cermatin yang warna merah dan biru di sini, kenapa ini dalam sudut pandang short run ini jelas sekali bahwa ketika AC atau average cost itu berada di atas marginal cost, dia relatif akan turun sifatnya. Dan cross section itu ketika marginal cost berada di atasnya average cost, nilai AC ini akan semakin naik kalau kalian lihat. Dan sebetulnya titik mini atau titik yang optimalnya adalah ketika AC sama dengan MC. Biaya yang paling optimal, biaya profitnya maksimal. Jadi titik ini adalah titik produksi yang paling bagus. Jadi ciri khas di dalam teori produksi ataupun teori biaya, singgungan MC dengan AC ini adalah singgungan yang menyebabkan nilainya adalah yang maksimal, P-nya, profitnya. Dan ciri khas yang kedua adalah ketika AC itu berada di atas MC, dia akan turun sebetulnya. Dan ketika berada di bawahnya MC, dia akan naik. Kenapa? Karena sebetulnya ini yang ditanyakan sama Catur tadi. Ketika fixed cost itu kita masukkan, dia akan besar di sini. Ciri khas dari average cost adalah ketika fixed cost itu masuk, maka dia akan semakin besar. Semakin besar, terus dia berjalan terus, dia akan semakin meningkat secara proporsi. Gitu. Nah, jadi poinnya adalah dalam short run teori biaya maksimal dari profit perusahaan atau produsen itu diperoleh ketika MC sama dengan AC. Nah, di sini ada sedikit quiz ya. Silakan di scan dulu ya barcode-nya ya. Nah, ini adalah pilihan ganda sebetulnya. Nah, ada 5 soal. Coba saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Boleh kerjasama. Oke, diskusi secara sopan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.